Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambari, menyebut proses identifikasi 6 jenazah jemaah asal Indonesia yang meninggal dalam kecelakaan maut bus umroh di Wadi Kudait, Arab Saudi akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Sementara itu, 11 orang selamat telah menuju Mekah untuk melanjutkan program umroh. Berikut pernyataan Konjen RI di Jeddah. Kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. Dua kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Terkait dengan korban, total WNI jemaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jemaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Kecelakaan di Wadi Kudait dengan waktu kecelakaan pukul 13.30 waktu Arab Saudi pada tanggal 20 Maret 2025. Jumlah penumpang terdapat 20 warga negara Indonesia. Dengan korban meninggal dunia, Sumarsih Jarudin berusia 44 tahun, Audria Malika Adam berusia 16 tahun, Eni Sudarwati berusia 49 tahun, Dian Novita usia 38 tahun, Arelin Nawalia Adam usia 22 tahun, dan Dawa Mahmud usia 48 tahun. Dan untuk korban luka berat, Fabian Erespati usia 14 tahun dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz. Asantu Doni Ghazali usia 55 tahun dirawat di Rumah Sakit Hulais. Muhammad Alawi usia 22 tahun dirawat di Rumah Sakit Jeddah. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi kecelakaan maut bus umroh yang merenggut 6 korban meninggal dunia dan 3 luka-luka di Wadi Kudait, Arab Saudi, kami sudah tersambung dengan Ibu Nurul Laili yang merupakan kakak korban meninggal, Dr. Novita, dan rekan Zaki Mubarok di Mekah. Kita menuju ke Zaki terlebih dahulu. Selamat malam waktu Indonesia, Zaki. Informasi terkini apa yang Anda dapatkan dari sana? Ya, betul sekali, Laura. Kami mendapatkan informasi tadi bersama dengan Komjen RI yang ada di Jeddah, yaitu Pak Yusron Ambari. Bahasanya beliau menyatakan bahwasanya memang benar terjadi kecelakaan dengan menewaskan 6 orang dari warga negara Indonesia. Namun hal itu juga ternyata ada tambahan lagi, yaitu 3 orang dari warga negara asing. 2 orang warga negara Bangladesh yang mengendarai mobil jeep tersebut, kemudian 1 orang lagi dari pihak bus yang dipakai oleh jemaah umroh. Jadi total kalau dihitung meninggal dunia total ada 9 orang, termasuk 6 orang dari warga negara Indonesia. Nah, semua korban ini telah dibawa dan kami mendengar bahwasanya sedang melakukan proses pemakaman oleh pihak otoritas Mekah. Namun dari pihak Pak Yusron sendiri ini masih belum mengatakan apakah jenazah langsung dimakamkan pada hari ini, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh pada Zoom meeting tadi, bahwasanya pihaknya melakukan konsultasi dan perbincangan terlebih dahulu dengan keluarga korban. Nah, untuk saat ini memang benar ada 3 orang dari warga negara Indonesia yang masih perlu dirawat di rumah sakit, diantaranya yang mengalami luka bakar serius dan 2 orang lagi mengalami retak tulang pada bagian tubuhnya. Sedangkan 11 orang lainnya sudah bisa melakukan umroh di Masjidil Haram. Kecelakaan yang kami peroleh, informasi yang kami peroleh dari kecelakaan ini bahwasanya jemaah itu berasal di Madinah, kemudian melakukan mikot di Bir Ali, kemudian perjalanan menuju ke Masjidil Haram, sehingga para korban hampir semuanya sudah mengenakan pakaian ihram. Nah, setelah itu kemudian baru terjadi kecelakaan di mana diduga mobil jeep mendahului bus hingga kemudian tertabrak oleh bus.
Namun dari pihak Konjen RI sendiri belum mendapat keterangan resmi dari pihak kerajaan maupun pemerintah Arab Saudi seperti apa sebenarnya kecelakaan yang terjadi karena masih proses penyelidikan. Kami pun di Masjidil Haram masih mencoba mencari tahu, mungkin bertemu dengan pihak-pihak jemaah umroh yang selamat. Di antara 11 orang itu kami melakukan pencarian di Masjidil Haram karena travel yang pihak jemaah yang terjadi kecelakaan itu berasal dari Madani Alam Semesta. Nah, kami mencoba mencari tahu apakah mungkin kami mendapatkan para jemaah yang sedang melakukan tawaf untuk kami bisa gali informasinya mengenai kecelakaan tersebut. Ya, Laura. Baik, terima kasih atas laporan Anda Zaki dari Jeddah, Arab Saudi. Dan pemirsa, berikutnya kita juga akan berbincang dengan Ibu Nurul Laili, kakak dari Dr. Novita. Selamat malam Ibu Nurul Laili. Ibu, sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Novita, adik Ibu. Semoga almarhumah husnul khotimah. Dan Ibu, kalau boleh kami bertanya, ini bagaimana kabar terakhir yang didapat keluarga soal identifikasi jenazah dan rencana pemakaman, Bu? Untuk saat ini belum ada kabar dari adik yang ada di Mekah, belum ada kabar sama sekali tentang identifikasinya ataupun pemakamannya. Baik, kalau begitu bagaimana komunikasi dengan pihak berwenang atau pihak terkait dalam proses pemulangan jenazah atau identifikasi? Apakah ada kendala komunikasi, Bu? Ya, untuk saat ini belum ada belum ada pemberitahuan lagi apakah bisa dipulangkan atau tidak, dan identifikasinya juga belum ada kabar lagi sampai saat ini. Baik, Ibu, kami juga mendengar bahwa suami korban ini selamat di sana. Bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Alhamdulillah sudah lumayan membaik, tapi cuman ada luka-luka di badannya, di punggungnya seperti ada memar gitu, tangannya, perutnya, itu katanya tadi dadanya kok merasa nyeri gitu. Rencana juga mau di ronsen. Oke, nantinya setelah ini apakah Gitu. suami dari korban akan kembali ke Indonesia atau bagaimana atau melanjutkan perjalanan umroh di sana? Ya, untuk nantinya akan menunggu proses identifikasinya istrinya, juga nunggu berkas-berkas surat-surat yang semuanya kan terbakar habis gitu. Kemudian Masih soal menunggu nggak apa? Ya, ya, baik Ibu, boleh dilanjutkan? ya menunggu kabar identifikasi istrinya, juga nanti kabar apakah bisa dipulangkan atau tidak gitu. Baik, ini sebelum berangkat atau ketika almarhumah sampai di sana, apakah ada pesan terakhir yang disampaikan oleh almarhumah kepada keluarga? Ya, sebelum berangkat itu adik saya Dian Novita berpesan sama saya menitipkan anak-anaknya. Tidak tahu kalau itu memang firasat atau memang di sini yang dititipkan kepada saya, atau memang sudah firasat, tapi sebelumnya itu memang berpesan seperti itu sama saya untuk menitipkan anak-anaknya di sini. Baik, Ibu Nurul, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Ibu Nurul, dan sebelumnya juga ada Zaki Mubarok mengabarkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda.